tim apa tuh udah obvious jahat. Iya. Terlalu gitu, ini ya. udah obvious gitu. Hitam putih, terlalu hitam putih. Di Indonesia tuh nggak bisa Pak yang gitu kan, obvious gitu. Yang baik belum tentu nggak jahat, yang jahat belum tentu nggak baik gitu maksud gua. Nah dia bikin region itu tapi di satu season gitu. Game, benar. di game itu ada dua region, ada dua tipe gitu kan. versi sawit. Ini apa grass ground gitu. Iya. Karena dia grass tapi bikin ground gitu. Pokemon yang baru nih generasi 10 lokasinya itu mostly di Indonesia dan negara-negara sekitar lah. Ya. Secara lore, secara peta bahkan secara culture. Petanya mirip banget ya. Iya, cuma di apa namanya dilewat ulang. Ya. Terus, nah kira-kira nih lore-nya kayak gimana dengan kondisi sosial politik kita gitu. Profesornya siapa gitu, Mahfud MD itu misalnya. Profesor Mahfud MD yang dia awal kita kalau bola itu dia yang suruh milih gitu. Tapi ini Mbak, kalau saya lihat ya, kan kita biasanya ngebaca kecenderungan story ya dari game Pokemon itu ya. Sebenarnya tuh saya tuh memimpikan sebuah game yang dia itu gamenya menyenangkan, kayak Pokemon kan game menyenangkan kan? Iya, bisa dimakan sama semua umur banyak pihak tuh bakal gampang happy. Tapi dia ini Pak, apa namanya, punya lore yang sebenarnya depth. Tapi bagi anak kecil dia bisa tetap nikmatin. Tapi nanti once dia sudah dewasa, ketika dia udah ngerti, oh gila ternyata deep banget ya. Ya, nih gue ngasih contoh ya. Contoh plot. Tapi gue Zelda banget sih. Zelda kan kalau buat anak kecil ya udah seru. Pas udah gede, wah, lore-nya gila. Terngiang-ngiang ya. Gue lupa kemarin ngobrol sama siapa ya? Temen gue deh, dia guru apa namanya di sekolah swasta yang lumayan bagus lah gitu. Dia bilang anak-anak yang main game terutama RPG beda banget di kelas tuh pinter. Karena memang apa ya? Jadi ini agak keluar sih tapi dia bandingin sama main game juga tapi game kompetitif aja gitu ya kayak misalnya kayak tembak-tembakan aja gitu atau apa namanya, tapi beda sama yang game RPG gitu karena story terus alur itu itu beda banget gitu. Itu pernyataan seorang guru ya, mungkin beda, gak semua sekolah kayak gitu. Iya benar gitu. Terus gitu. Nah gue tuh mau nyontohinnya justru bukan dari game. Ada lore yang ini ultra kompleks dan seru, keren banget. Tapi dulu pas kita masih kecil tuh kita nggak merasa seperti itu, kita cuma merasa kayak seru-seru gitu. Iya, nggak nangkep ininya gitu. Ya itu adalah Dragon Ball. Jadi buat teman-teman ya kan yang tahu Naruto, One Piece, Bleach dan semua anime Shonen Jump. Iya, itu banyak banget mereka tuh terinspirasi sama Akira Toriyama gitu, penulis Dragon Ball. Nah yang mau gua dunia sementara Akira Toriyama. Pasti kepikiran gitu maksud gua. Saya udah kepikiran. Ramadan. Dunia sementara. Akira Toriyama. Lanjut. Dragon Ball. Jadi ada satu lore yang menurut gua agak punchline-nya dapat banget karena patah banget dari apa namanya ya, Dragon Ball itu kan kita udah tahu dia tuh banyak jokes gobloknya. Iya, gag banget lah, gagnya lucu-lucu banget gitu. Terus ada yang kayak Krillin lawan musuhnya bau gitu, terus disadarin sama Goku kalau lu tuh kan nggak punya hidung gitu. Karena di gambarnya nggak ada hidung. Nggak ada desain hidungnya. Dibikin kanon kalau dia memang nggak ada hidung. Nggak ada hidung, itu lucu banget gitu kan. Terus kayak Yamcha tuh apa manusia yang kuat banget gitu, terus ternyata paling lemah gitu. Iya benar. Ternyata di antara geng itu bahkan lebih lemah dari Krillin. Bahkan ada spin off cerita Yamcha itu, tapi yang gambar bukan Akira Toriyama, cuman license-nya dapat ya. Dapat dia. Itu spin off-nya orang reinkarnasi jadi Yamcha. Waduh. Itu lucu banget komik. Setupnya komik satu volume gitu, Pak. Iya. Satu cerita udah lucu banget. Lucu banget. Jadi ada orang nih mati, gue lupa mati atau isekai gitu. Tiba-tiba dia bangun jadi Yamcha. Yamcha yang gambarnya apa suka apa ya, dia dihantam sampai bolong gitu tanahnya.
Itu terus. Nah, kan dia tuh suka bikin bercanda goblok, terus apa namanya, ya mangakanya kayak begitu, dan memang manganya pun seperti itu. Iya. Nah, tiba-tiba ada sebuah plot, yaitu plotnya Cell. Oh iya. Jadi itu kan bertumpuk ya, sebenarnya itu plot Android. Iya, buat masukin si cerita ini. Kalau buat teman-teman yang ngikutin One Piece, ada yang namanya Enies Lobby, tapi ternyata dia tuh diawali dari Water Seven kan. Iya, Jadi kita mikirnya ada pre ininya gitu, iya, pre arc-nya gitu. kita mikirnya tuh kayak arc Water Seven nih. Ternyata itu buat Ternyata, mengantar ke arc yang besar gitu, yang megah banget. Megah banget, dan itu tuh udah dilakukan tuh di zamannya Dragon Ball, yaitu Android. Nah, yang bikin menarik adalah mereka itu kan abis dari planet Namek ngalahin Frieza kan. Nah, ya gue yakin ini lo tahu, dan orang-orang juga udah pada tahu juga, bahwa tiba-tiba Trunks muncul kan dari masa depan. Iya, yang Trunks gede. Ya, Trunks muncul dari masa depan, ngasih tau ke Goku, dia yang ngalahin Frieza. Iya. Tapi dengan kayak gitu Pak, dia itu sebenarnya tidak mengubah masa depan. Iya. Ya kan? Dia pas ke masa lalu dia bikin cabang timeline baru. Iya. Alternatif timeline. Iya, alternatif yang mana Trunks tuh belum sadar kalau dia tuh mengubah mengubah timeline itu. Timeline-nya si Goku ini. Iya, karena Trunks pikir ketika dia balik ke masa lalu, nah itu dia akan timeline-nya si Goku itu akan sama jalannya sama timeline-nya dia. Walaupun itu tidak mengubah masa depannya dia ya. Jadi maksudnya ini kejadiannya bakal sama persis nih. Jadi timeline baru, tapi jadi sama persis kejadiannya. Iya. Nah ternyata kan enggak, gara-gara dia bunuh Frieza, dia ngasih obat ke Goku. Iya. Pas dia balik lagi, Androidnya bukan 18 sama 17, tapi Android 1920. Oh iya. Yang Dr. Gero sama yang gendut, tau gak lo? Android yang gendut. Gue lupa ya lo ya. Gue ingetnya yang saudara itu yang. Iya. Nah ternyata si Trunks ini pas balik ke masa lalu kan dia kaget ya. Androidnya kok beda nih? Iya. Nah ternyata bukan hanya beda, tapi bener-bener entire story-nya jadi beda. Iya. Termasuk ada Android 16. 16. Jadi 16, 17, 18 gitu ya. Di masa depan tuh nggak ada. Jadi bahkan ada yang nikah sama Krillin kan? benar, Android 18. Aduh sebenarnya robot nikah sama Krillin. Terus punya anak. Nah itu dulu kita mikirnya kan anak kecil ya, kan kita mikirnya nikah sama robot. Ternyata 17 sama 18 itu memang ini saya baseline-nya dia manusia yang manusia dimodifikasi. Beda sama si 16, 19 dan 20 Pak. Itu memang 16 nya keker ya? Iya, yang keker warna hijau. Yang 17 18 itu yang kecil kan orangnya. Yes. Cewek cowok gitu yang betul. Saudaraan. Nah, jadi ternyata kan udah terjadi kayak gitu tuh. Timeline Goku yang ini itu nanti memang dia akan sukses. Akan sukses. Akan sukses, akan ketemu Cell, akan apa tuh sukses pokoknya. Nah, kemudian Trunks-nya balik ke masa depan kan? Iya. Nah, pas Trunks balik ke masa depan, ternyata dia disergap sama Cell. Oke. Jadi Cell ini dia melihat kok Android 17 sama 18 sudah nggak ada. Dia. Iya, karena pas Trunks balik ke masa depan dia ngancurin 17 18 kan? Iya. Nah, dia tahu ada mesin waktu, Trunks-nya dibunuh, dia naik mesin waktu ke timeline Goku. Ke timeline Goku. Nah, tapi bukan ke timeline Goku saja, tapi ke timeline Goku yang agak belakang. Jadi dia betul-betul mengamati situasi nyampe aman gitu loh, Bro. Nah, tapi maksud gue gini loh. Ini tuh jadi ada 3 timeline. Jadi ada timeline-nya Cell, ada timeline-nya Trunks, ada timeline Goku gitu. Karena kan nanti begitu Cell ini masuk ke masa lalu, Trunks-nya jadi ke info ada Cell. Pas dia balik lagi ke masa depan, dia mau dibunuh sama Cell jadi tahu. Iya. Oh, ini Cell lagi mau nge-gap gue, mau nge-gap gue nih. Nah, itu maksud gue kan rumit ya. Rumit banget buat anak kecil ya. Benar, tapi kok bisa? Kita bisa menikmati. Benar. Nah, gue tuh berharap nih sebenarnya cerita-cerita kayak Pokemon yang sebenarnya dunianya tuh kaya kan, rich gitu kan. Banyak banget ininya lore-nya. Banyak banget lore-nya. Itu sebenarnya bisa banget gitu di explore ke sana. Apalagi sekarang setupnya kan Indonesia. Betul, setupnya jelas banget tuh dari petanya, dari ngambil apa ya, mungkin endemik-endemiknya dimasukin gitu-gitu. Gua tuh berharap ya ada setidaknya 3 hal nih yang ada di game Pokemon berikutnya nih. Yang pertama adalah ada banyak banget Pokemon Ghost yang bagus. Oh benar. Jadi itu fan art kan udah banyak tuh, kayak misalnya Duskull tuh jadi pocong. Jadi pocong. Region yang udah ada, tapi dikasih versi region baru gitu. Iya. Kayak misalnya apa namanya? Aduh gue lupa lagi nama Pokemonnya. Pokoknya yang Pokemon salju yang Ghost
Yang dia awalnya kayak bentuknya kayak Oh, kayak iya, kiri. iya. Nanti dia perubahan itu bisa cowok bisa cewek. Kalau Oke. cewek itu jadi kayak hantu kuntilanak gitu. Heeh. Kalau cowoknya kayak bulat bola itu, gue lupa. Iya, Bisa. gue lupa juga namanya. Tapi dia ghost kan. Nah, itu diharapkan ada versi ininya gitu Ya, ya. bisa orang-orang berharap lah. Oke. Lu udah ngambil lokasi nih, nanggung lah sekalian Benar. sama lore-nya gitu. Bener, lore-lore yang mitik mistisnya mistis Indonesia juga. itu menurut gua bisa banget tuh diangkat sama mereka gitu ya sebagai variasi dari Pokemon gitu kan. Itu gua berharap sih gitu kan. Ini tim riset ini yang Pokemon ya. Iya. Karena semakin relate sama warga lokal lo akan melihat Dan sebenarnya Pokemon tuh berapa tahun ya terutama ya, lumayan ekspansi ke Indonesia tuh lumayan gencar iya, banget. banget saya. Banyak banget collab produk, terus mereka juga bahkan bikin batik versi Iya, Pokemon Pikachu batik. bukan cuma Bahkan Pikachu, ada kerja sama Starmie, terus Garuda kan. sama brand-brand juga Iya. yang gede-gede pun mereka tap in gitu, udah keren sih menurut gua. Maksudnya dengan kayak gitu harusnya bisa nih mereka Lebih serius riset lah. lebih serius buat karakternya. Karena kalau lo lakukan itu, developer, itu lo bakal Pokemon Company ya kan si developer gamenya itu, lo bakal ngelihat nanti bagaimana meledaknya internet Iya sih. dengan Sekarang aja ya, baru teaser doang kemarin trailer sama lu ngeluarin Pokemon apa aja tuh udah meledak banget. iya benar. Itu pun petanya kan baru masih leak kan, belum Iya. belum official gitu, masih bocoran lah waktu itu keluar tahun lalu. Belum tahun ini kan yang resmi nih baru teaser beberapa karakter starternya, terus beberapa shot dari lokasi-lokasi gitu. Benar. Ada yang kayak warung Madura tuh lucu banget tuh. Temboknya hijau, terus kayak temboknya tiangnya belum difinishing, Belum masih pakai difinishing. semen gitu. Terus ada spanduk kayak pop ice-nya ya Allah. Aduh, bagus banget. Asli Tenggara banget ini. Iya kan kalau mau all out ya harusnya bisa gitu. Nah yang kedua nih Pak, gue berharap ya mereka itu mempelajari bahwa di Indonesia itu ada garis Wallace sama Weber. Betul, ada Nah, perbedaan waktu. Iya, jadi ada perbedaan Hewan fauna dan waktu, ya? dan flora yang bukan waktu Pak, lebih ke arah flora faunanya beda nih. Karena potongan lempengnya itu Lempengnya beda. beda. Satu yang ikut Australia, satu Satunya yang Asia. Sundaland. Iya, betul. Bener kan? Nah, Makanya endemik di Papua sama Timur tuh beda sama endemik di Indonesia Barat dan Tengah. benar. Nah, ini untuk bisa mengoptimalkan referensi ini, dia bikin kalau biasanya gini ya, oh itu region Galar, ini region Johto Iya, kan. betul. Nah, dia bikin region itu tapi di satu Season season gitu. game, Benar. di game itu ada dua Region, ada dua tipe gitu kan. Nah, itu bakal gokil banget. Misalnya jangan Pikachu, Geodude ya, misalnya Geodude. Nah, kalau Geodude-nya ditangkap di bagian map yang mana, dia Ya, dapatnya kan versi apa? versinya beda gitu. Karena beda tadi. Karena ada garis tadi, dan itu bakal seru kalau jadi memang ini satu region beda nih gitu. Oh, itu seru banget kalau diangkat di situ ya. Daerah apa sih, karena ada banyak banget. Iya. Inilah ya. Nah, jadi gue tuh mikirnya nanti akan ini balik lagi ke poin satu dulu ya. Tadi yang Ghost itu. Jadi gimana caranya Pokemon Ghost-nya itu jadi spesial sehingga dia nempel di salah satu starter. Oke. Nah, tapi yang nggak kalah seru juga, dia harus bisa ngambil Pokemon air yang bagus Pak, karena kan ini kan Banyak kepulauan, ya, kan? banyak scene di airnya. Iya. Bahkan bisa nyelam sekarang. Itu, jadi harus ada yang memang spesial, waternya tuh apa kayak gitu yang bagus ya gitu. Ghostnya misalnya karena di sini ada banyak misalnya mistis berdasarkan api, misalnya fire ghost gitu misalnya. Udah ada kan ya fire ghost ya? Udah. Si siapa ya? Yang Cek lotion yang Hah? Oh enggak, maksud aneh yang yang starter. starter. Starter kan ada itu psychic ya, fire psychic yang jadi wizard. Oh iya. Gen berapa sih? Gen 6 ya. Yang si ini kan yang Fox gitu. Iya, Fox gitu. Nah, itu kan dia psychic tuh. Ya. Nah, ini fire ghost gitu kan. Oke sih. Perubahannya tip lotion di Arceus di itu dia Oh, terus ada perubahan satu lagi. ada versi ininya, versi apa sih istilahnya? Oh, Versi purbanya. sebagai purbanya. Dia Itu. dia ghost kalau nggak salah. Nah, kayak gitu kan. Jadi fire ghost, terus water apa kek gitu, water Iya. fairy atau apa gitu kan. Jadi nemu kombinasi yang menarik nih gitu elemennya. Iya, gitu. Nah, baru yang grass-nya nih itu ini dalam bayangan gue ya.
grass-nya itu nggak ada gabungan sama tipe lain. Kan banyak hutan di Indonesia Iya, yang bagus iya. kan. Tapi move-nya bagus banget. Oh gitu. Gitu kayak move-nya yang dia Spesial gitu. iya kayak ini wah gila move-nya keren banget. Misalnya dia justru bisa pakai move yang tipe-tipe lain yang gabungan gitu Pak. Jadi wah itu bakal Mungkin ada Pokemon endemik apa namanya yang kelapa tuh apa? Pak Eksekutor. Versi sawit. Versi sawit. Ini apa grass ground ya. Iya. Karena dia grass tapi bikin ground gitu. Kayak gitu-gitu. Seru. Nah, yang poin ketiga yang gua sebenarnya pengen ya, dia tadi ceritanya kompleks. Cerita sih. Ceritanya Karena harus gimana pun ya, game terutama game RPG itu ya artinya itu udah cerita. iya. Mau grafik lo kayak gimana juga kalau cerita lo bagus orang main. Benar. Orang happy. Kan gua kan cuma main sampai gen 5 ya. Nah, gen 6 sampai sekarang gen berapa? 9 ya? 9 terakhir. Ini yang baru 10 2027 10. Nah, sampai gen 9 ini musuhnya masih pakai tim-tim gitu nggak? Gue tuh main balas satu doang, Arceus doang. Oh, Arceus. Iya, gue soalnya dulu tuh bukan main Pokemon, nonton orang main Pokemon. Oke. Jadi zaman lu banget sih. zaman Nonton orang gue main SMP game. ya, gue tuh ke warnet sekolah gue ada kan lab komputer kan Iya. disewain kalau udah lewat jam pelajaran sekolah. Iya. Orang tuh pada main pakai GBA gitu, Game Boy Advance. Iya. Main game Emulator. Pokemon dari macam-macam game lah. Gue nontonin aja. Nontonin, seru. Seru lah, ini pilih move ini ganti ini. Iya, seru. Sampai yang Arceus itu masih. Iya. Masih. Kalau nggak salah yang baru ini kayaknya mau dicoba cuman belum tahu fix atau enggak ya. Beta tuh langsung nggak pakai ganti-gantian move gitu. Oh, Tapi ini nggak tahu ya, itu dia yang di bakal mana? Legend of Z, yang ZA atau yang Bukan cerita yang baru ini? cuma gue nggak tahu bakal Jadi jadi bukan kayak turn based ya, tapi Iya. action, Iya. action RPG. Action Act. Jadi benar-benar ya udah kayak kita lawan bos. Iya. Kalau lawan bos kan emang kayak gitu. Bukan bos trainer ya, bos Pokemon yang legend gitu. Hah? Buat ditangkep. Jadi dilawan dulu sampai darahnya habis baru Tangkap. Kalau di Arceus gitu. Jadi Oh, dilawannya bentuknya action. action kan kita lari-lari. Oh, itu prototyping, Mbak, itu. Nah itu kayak prototype buat ini ya. Tapi kalau lawan trainer biasa atau musuh yang orang juga tetap turn based. Iya. Karena kan JRPG itu Japanese RPG ya, Iya. itu banyak orang yang mungkin nggak klik juga, Iya. karena model turn based-nya itu Kayak Final Fantasy. iya, pasti kan gitu kan. Ya dulu gue main Dragon Ball game juga ada yang turn based, masuk ke goa, nanti pakai Digimon pun gitu, Digimon yang Digimon asli juga tuh gitu. turn based gitu. Digimon World itu gitu, turn based. Sedangkan kan turn based itu kan bagi sebagian anak-anak zaman sekarang apalagi ya, Iya. kayak gak make sense kan, kayak berantem tapi kayak ganti-ganti kan nggak mungkin gitu Tapi kan. justru strateginya di situ. Nah iya, yang udah zaman dulu kan ya udah biasa Iya. main di Itu situ main strategi. main strateginya. Bahkan kan game apa Pokemon TCG Pocket TCG aja atau Pocket itu sama. Mainnya kan giliran. Iya, turn Nyerang, udah nyerang tuh udah nggak bisa. Intinya giliran lo habis ketika lo udah nyerang gitu. Ya, Habis itu benar. gantian terus ngatur lagi siapa yang mau nyerang atau tetap dia terus nambahin darah kan atau apa ngasih pakai item segala macam. Iya. Jadi memang lambat tapi ya memang game itu strategi bukan adu mekanik kayak cepet-cepetan hajar gitu. Iya, dan itu yang menurut gua tim risetnya Pokemon Iya. harus kencang. Apakah dia pengen mendapatkan market baru? Iya, anak-anak yang tidak tidak terbiasa dengan game. Iya. Apakah dia existing yang wah itu kalau yang existing kan Makanya gue nggak main yang Violet Scarlet. Gue nggak tahu sih dia explore lagi nggak yang tipe tadi yang action yang langsung itu atau gimana? Soalnya kalau yang di Arceus, kalau tadi kan lawan Pokemon itu doang yang kita mau tangkap yang legend doang. ya, Baru baru langsung gitu kayak lari-lari langsung gitu. Nah itu ini menarik sih menurut gue ya, bakal jadi gimana. Tapi yang jelas tadi poin ketiga gue lebih kepada lo bisa nggak menyuguhkan alasan kenapa gue nanya musuhnya tuh masih yang tim-tim itu enggak. Itu karena gue pengen
tim apa tuh udah obvious jahat. Iya, iya. Terlalu Gitu, ini ya. udah obvious gitu. Hitam putih, terlalu hitam putih. Di Indonesia tuh nggak bisa Pak yang gitu kan, obvious gitu. Yang baik belum tentu nggak jahat, yang jahat belum tentu nggak baik gitu maksud gua. Jadi duel of anti-hero itu bakal keren banget. Gitu. Iya. Semua orang itu punya sisi masing-masing dan itu yang diinginkan sama SJW di internasional kan, Iya. gitu. Itu yang lo mau kan, nggak alur cerita yang membuat kita itu empati sama yang jahat, tapi juga bisa mendukung yang baik gitu. Ya. Itu makanya gue nggak tahu ya story yang sebelum-sebelumnya gimana. Tapi di Arkeos itu kita tuh kita dari awal tuh nggak tahu musuh kita siapa karena kita masuk dunia isekai kan. Iya. Oh masih mencari ini. Masih mencari itu kan ngambil formatnya Zelda banget. Zelda banget. Makanya Zelda dari tipe gamenya open worldnya segala macam itu Iya. sangat Zelda lah. Nah itu tuh bahkan orang yang selama ini kita anggap orang yang paling bijak, orang yang paling punya Ini spoiler alert ya ini kepala keamanan ya ternyata tuh musuh utamanya gitu. Dan kerennya adalah semua tokoh-tokoh itu tuh di region aslinya kan dia kalau Arceus tuh dia versi purba dari region apa ya? Yang si Palkia Dialga tuh gue lupa. Oh iya ada Gen 4 ya si ini apa Gen 4 Iya Gen 4. Itu tuh regionnya si Iya, Gen 4. Gen 4. Jadi ternyata orang-orang itu adalah leluhur-leluhur dari tokoh-tokoh di yang ada di Gen bagus. itu yang kita lawan tau gak siapa dia? Dia tuh kakeknya Profesor Oak. Gokil ya? Dan dia adalah yang kepala keamanan itu. Jenderal, keren banget dia. Ternyata dia punya ambisi pribadi yang kita nggak tahu dan dia memanfaatkan misi-misi. Jadi semua misi yang kita kerjain itu buat membantu dia. Aduh keren banget. Bagus banget. Makanya gue secara kesel story. banget. Terus ada satu tokoh ya, orangnya diem loh, namanya Pak Benny. Gue namanya Pak Benny, itu namanya Benny. Pak Benny tuh kayak apa ya? Kayak asistennya si keamanan itu nggak pernah ngomong, orangnya diam aja. Ternyata ninja. Setelah kita lawan dia keren banget. Oh ngelawan dia juga? Iya. Pak Benny. Oh ada Pak Benny tuh jualan mie ayam. Bukan mie ayam, Ramen, jualan ramen. ramen lah. Tapi dia sering ketemu lah di kantor gitu kan. Mungkin dia habis ternyata dia asisten. Jadi asisten di bayangan gitu. Jadi dia ninja tangan kanannya si itu. Dan jahat juga. Dia sebenarnya nggak jahat. Itu karena itu. Oh, nah itu. Jadi story-nya tuh jadi story-nya harus nggak ada yang bahkan ya komandan kita. Kan itu kan jenderal nih, komandan kita. Waktu kita diusir dari kampung. Bilang, "Ini gue udah gak bisa ngasih misi lu. Tapi gue tahu niat lu baik. Jadi please jangan mati." Gitu. Misi lu satu dong sekarang. Please jangan mati. Iya, karena cuma lu yang bisa nyelamatin. Soalnya ke desa udah gak ada yang bisa. Nggak bisa. Gak ada yang punya knowledge. Lu yang punya semua nih knowledge-nya. Lu cari tahu yang benar gimana gitu. Kata si komandannya. Keren gini ya gue. Maksud gue ya itu ada. jadi apa ya tim-timnya itu udah nggak ada, tim jahat tim baik tuh nggak ada. Nggak ada. Itu yang paling penting karena realita itu kayak gitu gitu di dunia. Jadi orang tuh semua punya motif. Yes. Dan dia punya kebenarannya sendiri. Kayak menurut gue ini tuh yang gue lakukan baik karena dia bukan mau merusak dunia, enggak. Kayak menurut dia cara yang bener kita menghadapi Pokemon tuh ini gitu misalnya. Apalagi waktu itu konteksnya Pokemon tuh baru di dunia tuh baru, jadi mereka masih nol lah pengetahuan mereka tentang Pokemon, jadi masih mencari tahu. Ada yang masanya Pokemon tuh harus ditundukkan, harus digini, ada yang harus bebas gitu, kayak gitu. Jadi menarik gitu ininya. Iya, point of view-nya ya. Dan itu yang membuat menurut gua ya game-game kayak Red Dead Redemption atau Zelda itu hidup karena ada banyak side quest, ada banyak, jadi nggak cuma main story-nya yang keren, tapi banyak banget side quest yang seru gila gitu. Punya benar-benar cerita sendiri yang keren sih, subplot gitu. Sebenarnya yang agak ini ya, agak punya potensi untuk dibikin jadi kayak gitu tuh, ya memang ini Gen 4 yang dia bukan Gen 4 ya, Gen 5 berarti. Yang Gen 5 tuh ini ya? Yang ada N, yang rambut hijau. Yang ideals versus apa gitu. Nah itu kan kita harus pick a side kan. Nah gue kebayang pick a side itu. Pokemon apa ya? Froakie ya? Bukan, Froakie kan udah Gen 6 itu. Yang Gen 5 tuh Pokemonnya ini, Chimchar. Itu Gen 4. Setelah itu ya? Apa ya? Kok gue lupa ya? Ini bukan yang Emboar bukan?
Iya kayaknya. Kayaknya. Emboer tuh gen. Iya Nabi, benar. Nabi. Ignite. Iya. Berarti yang Snivy. Turtwig. Oh bukan, Turtwig gen 4. Snivy. Snivy. Oh Oshawott. Oh, sawat tuh. Nah, jadi Samurott. Samurott. Semua. Iya. Nah, itu kan sebenarnya punya potensi untuk dieksplor Iya. keberpihakan karena nanti kalau misalnya dibawa ke yang gen 10 ini kayak misalnya nih ada yang masyarakat yang mempertahankan wilayahnya. Iya. Kemudian ada perusahaan yang Ya, bisa. wah. Nah, habis itu pick a side. Wah, itu seru banget tuh, Pak. Pick a side lo bisa choice. Iya. Lo bakal siapa? dan nanti ketika di sini lo dapat POV bahwa ini mereka kayaknya Iya. ada niat baik kok gitu Iya. kan. Nah, terus Lo akhirnya bisa melihat bahwa ya kebenaran tuh nggak ada yang iya benar-benar harus di nggak ada yang apa ya objektif bener-bener kayak satu ini doang. Tapi kalau lo lihat dari semua VOV, oh dia punya news sendiri. nah nanti endingnya tuh kayak akhirnya kita dapat pemahaman yang itu seru banget sih kalau Jadi kalau lo ngambil ibaratnya side quest dari sini, lo akan dapat Iya. endingnya. Kalau lo ngambil side quest dari sini, jadi ada true ending, ada Wah, itu seru banget Pecah sih. untuk game Pokemon ya yang ya maksud gua total aja kalau lo betul-betul mau ambil action gitu. Iya. Ya lo ngambil yang kayak gitu. Biasa ada konflik lahan, Ada konflik lah. konflik agraria. Bayangin di Pokemon ada konflik agraria. Bagus banget. Terus ada demo. Ada demo. Kan terus nanti yang demo juga ada gitu, Pak. Ada yang dia tuh Iya. sebenarnya cuma mau bikin kerusuhan Iya, gitu. jadi Terus sebenarnya kepentingan dia tuh apa Wah, ya? itu seru Bukan banget sih. bukan mengatasnamakan orang-orang banyak, tapi dia punya kepentingan sendiri. iya, dia punya kebenaran sendiri. Iya. Wah, itu seru banget nanti kalau bisa gitu. Wah, Seru. Ya itu lah. kalau Pokemon ya. Ya kita tunggu aja Pokemon apa sih namanya? Belum jelas ya. Win and apa ya? Pak Win and See. Waduh. Bukan. Satu lagi apa ya? Gue inget plesetannya sama Kementerian 8 banjir dan samu. Pokoknya Oh, ada anginnya. angin sama air lah gitu ininya. Kan biasanya kan kalau kamu dua versi kan. Iya, betul. Eh, Pokemon Win sama bagus banget itu angin dan air. Iya itu. Itu Indonesia banget sih. Iya. Tapi kalau Indonesia harusnya tanah air bro. Oh. Kan tanah air. Itu Indonesia. Siap. Deh. Gue kaget dan tadi telan tuh record pas awal-awal. Iya, bro, itu.